Berlatar pada tahun 1935 di Cina, lebih tepatnya sebuah kota bernama Posan yang sebagian besar masyarakatnya hobi bela diri. Bahkan saat itu terdapat banyak sekali perguruan bela diri yang masing-masing memiliki gaya dan jurus ciri khas dalam setiap gerakan bela dirinya. Dan kisah akan berfokus pada seorang suami sekaligus ayah dari sebuah keluarga terpandang di kota ini. Ya, dialah Ip Man, sang pelopor bela diri Wing Chun. Berbeda dengan kebanyakan master atau pendekar di kota ini yang membuka sebuah perguruan, Ip Man adalah satu-satunya ahli bela diri yang memilih untuk tidak mengajarkan teknik bela dirinya kepada sembarang orang. Tepat hari ini, Ip Man kedatangan seorang tamu bernama Master Li yang merupakan ahli bela diri dari salah satu perguruan. Tentu saja kedatangannya ke sini adalah untuk menjajal kemampuan Ip Man sekaligus membuktikan bahwa perguruannya adalah yang terbaik. Setelah istri dan anaknya disuruh pergi sebentar, Ip Man dan Master Li pun langsung memulai pertarungannya yang belum 10 detik acan, Master Li sudah ngajengkang saking tak kuatnya ia menahan setiap serangan yang Ip Man layangkan. Alih-alih bertarung secara pribadi tanpa diketahui oleh siapapun, Master Li dan Ip Man tak sadar jika ada seorang pemuda bernama, kita panggil saja Dayat, yang sedang mengambil sebuah layangan dan tak sengaja menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan selesai dan Master Li akan pulang, ia dengan malu-malu meminta agar Ip Man jangan ceritakan hasil pertarungannya kepada siapapun karena jika sampai orang lain tahu, maka perguruannya akan sepi peminat. Sepertinya kekhawatiran Master Li akan jadi kenyataan tatkala Dayat langsung menceritakan pertarungan tadi kepada semua orang di restoran, sehingga ketika salah satu murid perguruan Master Li mendengarnya, ia pun langsung melaporkannya kepada yang bersangkutan sehingga dengan cepat Master mendatangi restoran tersebut untuk mengklarifikasi namanya yang sudah tercemar. Kebetulan Ip Man juga berada di sana tepat saat muncul seorang kepala polisi bernama, kita panggil saja Pak Lili, yang bermaksud membubarkan keributan tersebut. Sempat pamer pistol dengan tujuan untuk membuktikan bahwa seni bela diri sudah tidak berguna di zaman ini. Pak Lili langsung kena mental saat Ip Man berhasil menelanjangi senjata apinya. Setelah Master Li pergi dan keributan selesai, Ip Man pun kembali ke urusannya, yaitu meeting bersama sahabatnya yang bernama, kita panggil saja si pengusaha, yang mengajak Ip Man untuk kerjasama dalam bisnis barunya, yaitu penggilingan kapas, yang karena Ip Man lumayan sultan di desanya, ia pun bersedia invest sebagai bentuk kesetia kawanannya. Tak lama muncullah seorang tamu yang merupakan kakak dari Dayat yang bernama Tailin. Persis seperti Master Li dan master-master bela diri lain, kedatangan Tailin ke sini adalah untuk menjajal kemampuan Ip Man yang dianggap paling hebat di kota Foshan, sehingga mereka pun langsung melakukan pertarungan tepat disaksikan warga yang nonton dari balik pagar. Pertarungan pun berlangsung singkat setelah Nyonya Ip alias istrinya Ip Man bolotot. Pertanda mereka harus segera pergi, namun Tailin tetap respek terhadap sosok guru Ip yang dianggap orang baik dan bijaksana. Suatu hari muncullah rombongan pendekar yang dipimpin oleh seorang jago gelut bernama Jin yang sengaja datang jauh-jauh dari luar kota setelah mendengar jika kota Posan adalah pusatnya para ahli bela diri, sehingga ia datang ke sini untuk menantang satu persatu ahli kungfu demi membuktikan kabar tersebut. Perguruan pertama yang Jin datangi adalah sebuah perguruan baru yang masih lelengkah halu alias masih merintis, sehingga tak butuh waktu lama bagi Jin untuk bisa mengalahkan sekaligus mempermalukan guru tersebut.
Selesai dengan guru barusan, Jin langsung menantang perguruan yang ada di sebelahnya yang kebetulan memakai pedang khas Cina, di mana Jin langsung mencoba mengimbanginya dengan menggunakan pedang miliknya dan hasilnya tak jauh beda dengan pertarungan yang sebelumnya. Selesai dengan perguruan kedua, kini saatnya Jin akan duel melawan Master Li. Pertarungan berlangsung lebih lama dan sengit ketika Master Li menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Namun tetap saja, Jin dapat dengan mudah mengalahkan semua Master yang ada. Capek bertarung, Jin dan kawan-kawan pun makan mie ayam di pinggir jalan sembari membicarakan rencana mereka untuk membuka perguruan sendiri yang pastinya akan ramai peminat, apalagi setelah terbukti jika tak ada satupun master kungfu di kota ini yang dapat mengalahkannya. Namun, sang penjual mie ayam tiba-tiba menyeletuk tentang sosok Ip Man yang jikalau Jin merasa sudah paling hebat, maka lawanlah orang satu itu. Tanpa buang waktu, Jin dan rombongan warga sekitar yang ingin nonton langsung pun mendatangi kediaman Ip Man saat sedang kumpul bersama anak dan istrinya. Awalnya Nyonya Ip tidak mengizinkan suaminya bertarung, tetapi setelah Jin memanas-manasinya dengan mengatakan Ip Man takut istri, Nyonya Ip pun langsung keluar sembari meminta agar jangan sampai ada barang-barang rumah yang rusak. Setelah warga dan Pak Lili menunggu di luar, Ip Man dan Jin pun segera memulai pertarungan dan inilah yang terjadi. Wing Chun, Ip Man. Ya, pot bunga milik Nyonya Ip pecah setelah terkena tendangan, namun Jin berjanji akan membayar ganti rugi sehingga pertarungan pun kembali dilanjutkan. Memang, Jin ini adalah tipikal petarung yang brutal dan kurang main cantik sehingga membuat meja dan gelas Ip Man rusak lagi, yang ketika anak Ip Man tak sengaja masuk sambil main sasapedahan, mereka pun menghentikan pertarungan sejenak. Duel kembali berlanjut dan kali ini Jin nampaknya harus mengakui kehebatan Ip Man setelah terkena satu serangan fatal yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Masih tak puas dan menolak menyerah, Jin pun mulai memakai barang berupa pedang miliknya sehingga ya, Jin akhirnya menyerah setelah dikalahkan oleh Ip Man yang hanya menggunakan kemoceng sebagai senjata, di mana semua warga pun langsung bersorak-sorai setelah mengetahui bahwa duel berhasil dimenangkan oleh jagoan mereka semua. Dan inilah Ip Man. 2 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1937 ketika Jepang mulai melakukan penjajahan, kondisi kota Foshan yang dulu damai dan indah kini berubah menjadi seperti zona perang. Bahkan kondisi kehidupan Ip Man sebagai sultan di desanya kini berubah menjadi seperti tunawisma yang hanya tinggal di rumah kecil dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Karena Ip Man tidak punya keahlian lain selain gelut, ia pun bertahan dengan menjual barang-barang berharga seperti jam saku yang saat ini ia akan barter dengan beras, di mana untuk pertama kalinya setelah 2 tahun tak berjumpa, Ip Man akhirnya bertemu lagi dengan sahabatnya, yaitu si pengusaha yang kini sudah punya pabrik penggilingan kapas, tapi tidak terlalu berkembang akibat penjajahan yang sedang terjadi.
Beberapa hari berlalu, stok beras keluarga Ipman akhirnya habis, sementara istri dan anaknya tetap butuh makan, yang pada akhirnya Ipman memutuskan untuk mencari pekerjaan sampai tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang mengenalnya. Ipman langsung diajak bekerja bersama dengan warga lainnya. Disitulah Ipman bertemu lagi dengan Tailin alias kakaknya si Dayat yang pernah menantangnya bertarung, di mana pada saat jam istirahat, Ipman memilih untuk menyimpan jatah makannya supaya anak istri di rumah bisa tetap makan, sehingga Tailin yang kasihan pun membagi jatahnya untuk Ipman dengan berpura-pura sudah kenyang. Tak lama muncullah rombongan tentara Jepang yang rupa-rupanya dinavigasi oleh sang penterjemah yang tiada lain adalah Lily, sang mantan kepala polisi, di mana tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari beberapa ahli bela diri untuk dibawa ke markas Jepang dan akan diikut sertakan dalam sebuah turnamen bela diri dengan imbalan 1 kantong beras. Tailin adalah orang pertama yang berdiri, diikuti oleh beberapa ahli bela diri lain, terkecuali Ip Man yang tidak ingin ambil resiko karena masih punya anak dan istri di rumah. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sang jenderal Jepang bernama, kita panggil saja si jenderal, yang kebetulan hobi mengadakan turnamen bela diri sekaligus mencari petarung kuat untuk duel melawannya. Di mana saat ini Master Lee terlihat sedang menghadapi seorang petarung dari Jepang yang dengan mudah bisa ia kalahkan dan berhasil mendapatkan 1 kantong beras sebagai imbalannya. Hari ini si jenderal kebetulan sedang ingin bertarung, sehingga Lily diminta untuk mencarikan 3 petarung Cina yang cukup kuat untuk bertarung melawannya, yang meskipun kalah, jenderal berjanji akan tetap memberikan beras kepada mereka bertiga. Terpilihlah 3 master bela diri asal kota Posian, yang salah satu diantaranya adalah Tailin, yang baru saja pertarungan dimulai, mereka bertiga sudah dibuat kelabakan oleh cara bertarung jenderal yang cepat dan brutal. Dua master pun memilih untuk menyerah duluan, terkecuali Tailin yang tidak ingin harga dirinya sebagai orang Cina dipermalukan, di mana keputusan tersebut nampaknya adalah suatu kesalahan besar karena jenderal benar-benar serius dengan pertarungannya yang membuat Tailin tewas saat itu juga. Keesokannya di tempat kerja, Ip Man pun bertanya-tanya kemana perginya Tailin, sampai akhirnya muncul Lily bersama tentara Jepang yang kembali berniat merekrut para ahli bela diri, dan Ip Man memutuskan untuk ikut demi memastikan keberadaan Tailin saat ini. Tiba di markas Jepang, Ip Man langsung diperlihatkan dengan Master Lee yang baru saja selesai bertarung dan mendapatkan 1 kantong beras, yang karena dari kemarin-kemarin ia terus menang, Master Lee pun ingin mendapatkan lebih banyak beras dengan cara menantang 3 petarung sekaligus. Master Lee nampaknya terlalu percaya diri ketika ia menganggap dirinya bisa mengalahkan 3 orang sekaligus, karena faktanya meskipun di awal-awal ia lebih unggul, tapi lama-kelamaan Master Lee mulai kewalahan juga sampai akhirnya ya, Master Lee pun tewas ditembak oleh wakil jenderal yang mengambil keputusan sendiri tanpa seizin dari jenderal langsung, sehingga jenderal yang sangat menghormati arena turnamen pun memarahi wakilnya dengan cukup tegas dan mengancam akan mengeksekusinya apabila hal seperti ini terulang lagi. Pada akhirnya, Ip Man pun sadar jika Tailin juga telah tewas dalam arena pertarungan ini, sehingga untuk membalaskan kematian mereka berdua sekaligus membuktikan seperti apa bela diri Cina, beliau pun mengajukan diri untuk bertarung dan meminta 10 petarung sekaligus untuk bertarung melawannya.
Hal itu tentu saja membuat jenderal terkejut, bahkan membuat wakilnya tertawa, yang karena itu adalah permintaannya, maka Ip Man akan mendapatkan apa yang ia mau. Dan ya, Ip Man pun menunjukkan teknik Wing Chun-nya yang membuat satu persatu petarung jatuh dan tak mampu bangkit lagi, yang dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, beliau berhasil mengalahkan mereka semua tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti. Sesampainya di rumah, Ip Man pun menampar wajah Lily saking kesalnya beliau kepada Pak Lily yang dianggap sebagai pengkhianat. Padahal Lily sama seperti yang lain yang hanya mencoba bertahan hidup sebagai seorang penterjemah demi untuk menghidupi keluarganya. Sejenak kita tinggalkan dulu Ip Man dan beralih ke si Jin dan komplotannya yang kini beralih profesi sebagai preman sekaligus bandit yang suka merampok uang dari kaumnya sendiri, di mana mereka mendatangi pabrik penggilingan kapas milik si pengusaha dan sempat melakukan kekerasan kepada ia dan putranya. Anak si pengusaha pun langsung mendatangi Ip Man untuk meminta bantuan, namun ketika datang, Jin dan komplotannya sudah pergi tapi mengancam akan balik lagi, sehingga tak ada pilihan lain selain Ip Man harus mengajarkan mereka semua Wing Chun supaya bisa membela diri mereka sendiri apabila berada dalam situasi seperti ini. Beberapa hari berlalu setelah mereka berlatih Wing Chun, muncullah Jin dan komplotannya termasuk si Dayat yang merupakan adiknya Tailin. Mereka kembali ke tempat ini untuk menagih uang sesuai janji tempo hari, tetapi ya, muncullah Ip Man yang datang tepat waktu, di mana Jin dan komplotan pun langsung dibuat babak belur sampai tak berani datang ke tempat ini lagi. Menyadari ada Dayat di situ, Ip Man pun memberikan Dayat sebuah kotak besi yang sebelumnya dititipkan oleh Tailin untuk adiknya, yang alangkah sedihnya Dayat saat baru mengetahui soal kakaknya yang sudah maut, termasuk membuka kotak besi tersebut yang isinya adalah layangan yang dulu sempat ia mainkan. Beralih ke markas Jepang, Jenderal tampaknya sangat tertarik dengan Ip Man sampai-sampai mendesak Lily untuk membawanya lagi ke tempat ini. Namun Lily yang tidak ingin Ip Man celaka pun sempat menolak perintah tersebut sampai-sampai si wakil harus menghajarnya. Dengan wajah babak belur, Lily pun langsung mendatangi Ip Man untuk memperingatkannya agar cepat pergi dari kota ini. Namun ketika mendengar kabar tentang pabrik si pengusaha yang didatangi oleh tentara Jepang, Ip Man pun tidak bisa hanya tinggal diam dan terpaksa menyerahkan dirinya kepada si jenderal. Master Ip akhirnya dikurung di markas Jepang dan dipaksa mengkhianati tanah airnya sendiri dengan diajak gabung dengan para penjajah. Karena dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, Jenderal ingin agar Ip Man melatih para tentara Jepang agar bisa sehebat dirinya.
Dan seperti yang sudah Anda semua tahu, Ip Man tentunya tidak akan mengkhianati negaranya sendiri sehingga ia memilih untuk melakukan duel dengan si jenderal. Tepat disaksikan oleh semua orang sekaligus ingin membuktikan bahwa mereka, orang Cina, masih punya martabat dan harga diri. 收翻你嘅虛偽。失禮。 Tiba hari pertarungan, semua orang pun berkumpul untuk menyaksikan wakil mereka, Ip Man, membuktikan kemampuannya, yang mana duel dimulai dengan Ip Man yang berhasil mendominasi pertarungan sampai-sampai jenderal sempat melongo dibuatnya. Tak bisa hanya dengan strategi yang biasa-biasa saja, jenderal pun mengubah gaya bertarungnya dengan cara meningkatkan kecepatannya dan sempat terkena satu tendangan, Ip Man nampaknya sedikit ngepur dan hanya menggunakan 40% dari keseluruhan kemampuan yang dimilikinya karena ketika beliau menaikkan 10% tenaga dan kecepatannya, jenderal langsung dibuat kewalahan yang pada akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa Ip Man terlalu kuat untuk si jenderal dan berada di level yang berbeda dengan petarung-petarung biasa. Melihat jenderalnya kalah telak dan dipermalukan, si wakil pun menembak Ip Man tapi tidak terlalu fatal sehingga Lily dan semua orang pun bersatu dan berhasil mendesak mundur pasukan Jepang. Ip Man dan keluarga akhirnya berhasil keluar dari kota Posan yang tepat pada 15 Agustus tahun 1945, Jepang berhasil dipukul mundur dan mengumumkan kekalahannya sehingga Cina akhirnya menang dan perang berakhir setelah 8 tahun dijajah oleh Jepang. Tahun 1949, Master Ip Man tinggal di Hong Kong. Beliau membuka kursus Wing Chun pertamanya dan berhasil melahirkan banyak murid berbakat yang salah satunya adalah legenda yang memperkenalkan Kung Fu kepada dunia, yaitu mendiang Bruce Lee alias Watao. Tamat ending yang cukup memuaskan. Berkaca dari sosok Ip Man yang selalu tenang dan sabar bahwa masalah tidak akan menjadi rumit jika kamu bisa menyikapinya dengan sabar dan dengan kelapangan hati. Ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Itu saya John mewakili jajaran direksi IQ7 mengucapkan terima kasih dan jangan lupa nonton filmnya langsung supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik dan beradrenalin. Adios, pengangguran Indonesia. Atau